Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adriani Misa, biasa disapa Ria, dengan NIM 21030300079. Dalam video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Demokrasi Deliberatif di Asia. Latar belakang dari buku ini menampilkan kasus-kasus dari India, Cina, Nepal, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Mongolia, dan Malaysia. Para penulis mendemonstrasikan dan membandingkan perbedaan penggunaan musyawarah publik di Asia. Banyak negara di Asia memiliki tradisi musyawarah publik yang panjang, baik dalam suasana demokratis maupun tidak demokratis. Beberapa di antaranya berlanjut hingga hari ini. Namun, dalam menghadapi tekanan dari pemerintahan yang kompleks, protes rakyat dan demokratisasi praktik deliberatif tertentu, terutama paling deliberatif, telah diterjunkan ke wilayah tersebut tanpa memperhatikan praktik musyawarah historis dan tradisional. Pada bab pembahasan buku ini, yang pertama membahas tentang demokrasi deliberatif di Asia. Latar dan tujuan demokratis selama 2 dekade terakhir. Beberapa pertemuan, konsultasi, dan deliberatif telah diperkenalkan di Asia, dari pengaktifkan kembali musyawarah desa tradisional hingga pengenalan model-model barat dan deliberatif paling partisipasi publik berkembang. Namun demikian, karya ilmiah tentang demokratis deliberatif di Asia masih kurang. Pada bagian kedua dari buku ini membahas tentang konsultasi sebagai partisipasi non-demokratis. Mekanisme dan institusi konsultatif baru telah muncul di berbagai rezim demokratis atau otoriter di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Ini telah memperluas peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan publik, tetapi dengan implikasi politik. Konsultasi luas individu dan kelompok oleh pihak berwenang tidak selalu menyimpulkan atau melibatkan kekuatan kolektif atau serta dalam pengambilan keputusan. Juga tidak berani mereka yang mengkonsultasikan memiliki otoritas demokratis untuk mewakili orang lain atau diminta mempertanggungjawabkan oleh mereka. Justru karena itu, ideologi konsultatif sering dijiwai dengan gagasan teknokratis, apolitis, partisipatif sebagai pemecahan masalah dan menghindari persaingan politik. Selanjutnya, pembahasan tentang negara Filipina. Filipina pernah menjadi kesayangan pers internasional pada tahun 1986. Revolusi kekuatan rakyat menunjukkan kepada dunia bagaimana mobilisasi massa secara damai dapat mengakhiri 20 tahun kekuasaan diktator Ferdinand Marcos. Bangsa muda menjadi mercusuar harapan karena rezim represif terus memerintah Eropa Timur dan seluruh Asia. Revolusi kekuatan rakyat Anda damai adalah inspirasi bagi kami untuk revolusi kami sendiri, kata Presiden Ceko Václav Havel, yang menyebarkan imajinasi bahwa Filipina menggerakkan gelombang pertama revolusi Barudo. Selanjutnya membahas tentang demokrasi polling deliberatif dalam pembuatan kebijakan di Jepang. Di Jepang, pembentukan sistem politik yang menghargai musyawarah politik sudah berlangsung lebih dari 150 tahun. Jepang membangun dasar-dasar sistem politik pada tahun 1890-an dan mengalami demokrasi Taisho pada tahun 1910-an sampai 1920-an. Setelah demokrasi Taisho, Jepang menghadapi kegagalan demokrasi sebagai akibat dari militerisme pada tahun 1930-an sampai 1940-an setelah Perang Dunia Kedua.
Selanjutnya pembahasan tentang demokrasi deliberatif di Korea Selatan. Ada 2 titik balik utama dalam perkembangan demokrasi di Korea Selatan. Yang pertama adalah demokrasi Korea Selatan pada tahun 1987 diikuti dengan munculnya kelompok-kelompok sipil yang meletakkan dasar bagi perkembangan masyarakat sipil. Yang kedua adalah peristiwa politik yang mencapai perubahan rezim secara damai melalui pemakzulan presiden dan pemilihan awal umum tahun 2017. Peristiwa itu dihasilkan dari sekitar 10 juta orang yang berpartisipasi dalam apa yang disebut penjagaan lilin sebagai tangkapan atas kritik terhadap kinerja mantan presiden di urusan negara. Selanjutnya membahas tentang pemeriksaan deliberatif tentang amandemen hukum pers dan undang-undang penyiaran audiovisual di Macau. Politik dan konsultasi publik di Macau seperti halnya Hong Kong. Macau adalah daerah administratif khusus dari Republik Rakyat Cina. Kebijakan atau satu negara dua sistem yang diatur dalam Undang-Undang Dasar telah dilaksanakan sejak penyerahan Macau di Cina pada tahun 1999 dan akan tetap berlaku selama 50 tahun. Macau secara langsung berada di bawah otoritas pemerintahan pusat Republik Rakyat Tiongkok yang mengontrol urusan luar negeri dan pertahanan Macau, tetapi sebaliknya memberikan wilayah itu otoritas tingkat tinggi atau Kongres Rakyat Nasional ke-8 1993. Selanjutnya Mongolia membangkitkan kembali demokrasi deliberatif. Dari beberapa tahun terakhir, sebagian besar berfokus pada teori dan praktik mini publik deliberatif yang direkrut melalui pengambilan stempel acak. Kesimpulan, teori demokrasi deliberatif berasal dari Barat sebagai seperangkat ide dan praktik yang berkembang yang awalnya dipartikulasi oleh teori politik Habermas dan Rawls, sambil membangun budaya dan praktik politik progresif berfokus pada pendalaman demokratis dan peningkatan pengambilan keputusan kolektif. Sekian hasil review dari buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.